warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rahayu dumadi sedulur setanah leluhur. Nah, hari ini saya ada di Padepokan Ki Sesa Ki Agus Bromo Kuncoro di tempatnya Bromo Kumboro, Kumoro, tepatnya di kota Kabupaten Mojokerto. Nah, beliau ini salah satu master terapi Kisesa lah. Seperti apa terapi Kisesa itu? Langsung aja kita tanya-tanya sama beliau. Ilmu Kisesa ini seperti apa, caranya seperti apa, langsung kita tanya sama beliau. Dan jangan lupa guys, tetap subscribe, like, share, and comment. Subscribe. Monggo langsung dengan Ki Agus. Silakan. Rahayu. Terima kasih. Saya biasa dipanggil Ki Sabdo. Dan nama Ki Sabdo ini ketika tahun 2002 saya ini mendapatkan ilmu dari leluhur saya. Dalam hal ini adalah leluhur yang masih udah gaib. Ketika dalam keheningan malam beliau datang, beliau memberikan sesuatu, beliau bilang ilmu katanya. Setelah saya diberikan ilmu beberapa detik dan seperti ada loncatan energi listrik ke tubuh saya, badan bergetar, panas. Kemudian beliau menyampaikan, aku adalah kamu, kamu adalah aku. Aku Eyang Bromo Kumoro, kamu sak juluki Ki Sabdo. Sehingga tahun 2002 ketika belum ada Facebook, saya sudah menggunakan nama Ki Sabdo di kartu nama saya. Jadi setelah itu saya tes ke istri saya, anak saya, efek daripada ilmu yang saya terima. Ternyata ketika tangan saya pegangkan istri saya, maka getaran langsung mengalir ke seluruh tubuh istri saya, juga anak saya. Sehingga pada saat itu beberapa hari kemudian, anak saya yang nomor 1 waktu itu kelas 6 SD, anak saya nomor 2 kelas 1 SD sudah saya ajari ilmu Kisesa. Kemudian bisa langsung praktek ngobati teman-teman SD. Dengan berjalannya waktu, ketika tahun 2008 saya badan hukumkan yang namanya Padepokan Suryo Kamulyan. Karena di Jakarta sudah ada nama itu, sehingga notaris bilang ini harus ditambahi Ki Sabdo Ki, atau nama apa? Akhirnya saya tambahi Ki Sabdo, sehingga badan hukum yang sekarang ini berjalan Padepokan Suryo Kamulyan Ki Sabdo. Ketika tahun 2008 setelah akte pendirian ini ada, saya mulai menterapi massal. Jadi saya menterapi massal, saya datang ke desa-desa. Di balai desa itu kadang ada 175 orang, ada 75 orang, ada ratusan lebih. Itu kita terapi. Nah, di antara sekian orang itu rata-rata hanya 1, 2, 3 yang tidak merasakan adanya getaran di tubuh. Jadi siapa yang merasakan getaran? Semua pada ngacung. Yang tidak merasakan getaran itu sekitar sedikit lah. Bisa dibilang 1, kadang-kadang 5 kan itu. Yang tidak merasakan getaran bukan berarti energi terapi ini tidak bisa masuk ke tubuhnya, tetapi beliau tidak peka. Kenapa beliau tidak peka? Karena otak kirinya lebih up. Otak kiri, otak logika itu lebih up. Otak kanan, otak metafisika ini yang di bawahnya. Nah, ini kami punya solusi, harus disinkronisasi, artinya diselaraskan otak kiri dan otak kanan gelombangnya supaya sinergi, sehingga beliau langsung peka. Dan ini sudah saya praktekkan dan solusi ini sudah saya lakukan dan sudah aman. Nah, rata-rata yang kita terapi Kisesa dengan ini rata-rata pasien dalam penyakit apa, atau penyakit tertentu atau penyakit apa? Dalam proses, karena ilmu yang saya terima dari leluhur saya yang waktu itu yang bernama Eyang Bromo Kumoro itu tidak mengatakan detail. Jadi ilmu itu hanya, kowe tak kayak ilmu itu hanya sekejap ada loncatan energi ke tubuh saya. Setelah itu saya evaluasi, loh, aku dijuluki Ki Sabdo. Nah, akhirnya saya evaluasi, oh ternyata nek ngobati ini Sabdo. Saya niat ngobati si A walaupun tidak tahu namanya, itu energi langsung mengalir ke tubuhnya. Secara otomatis. Ya. Terus yang jarak jauh juga saya waktu itu ngobati satu keluarga, bapak, ibu, anak. Saya obati bapaknya dulu.
ibunya, anaknya. Setelah saya evaluasi ternyata mereka bertiga langsung tak obati sekaligus, ternyata juga masuk semua. Jadi berdasarkan sebuah proses sampai 2002 sampai sekarang 2020 ini otomatis jelas banyaklah pengembangan yang sudah saya terima. Jadi terapi ini juga pertanyaan panjenengan penyakit apa saja saya coba dengan evaluasi. Jadi pemberi ilmu ini gak ngene tidak. Itu saya evaluasi sendiri, ternyata untuk medis bisa. Non medis yang katanya itu ada energi kiriman dan sebagainya juga bisa. Pernah orang keselio terkilir juga bisa. Bahkan sampai psikis, artinya gangguan di psikologi termasuk kejiwaan itu juga ada perubahan. Nah, terapi yang sudah saya terapkan ini awalnya berangkat dari saya bingung berapa menit, ternyata saya coba 5 menit, si pasien mengatakan wis diterapi tak gurung iki kan gitu. Wis kok cepet. Saya coba 15 menit, ternyata sampai ketika dia saya terapikan begini ya kan, tangannya begini tutup mata, dia bertanya wis tak gurung iki sudah apa belum ini ki. Nah, akhirnya saya putuskan 10 menit. Jadi 10 menit itu adalah acuan kita ngobati orang lain. Nah, sehingga setelah saya kembangkan, Kisesa ini yang paling penting adalah ngobati diri sendiri. Sehingga saya memberikan pelatihan-pelatihan itu agar mereka mandiri. Iso ngobati awake dhewe, gak ganggu bojone, gak ganggu anake, gak ganggu dulure. Aku kri ono jebeke dia bisa nerapi diri sendiri. Nah, dengan demikian setelah dia nerapi diri sendiri, dia bisa merasakan niat ngobati awakku gitu aja udah masuk energi. Itu nanti getaran kemana aja lah. Ternyata setelah saya evaluasi juga bahwa energi mengalir ke bagian tubuh yang sakit secara otomatis atau yang bermasalah. Misalkan dia sakit perut, maka perutnya itu akan kerenyeng-kerenyeng. Dia punggungnya sakit, maka di punggungnya itu ada semacam getaran hangat naik turun gitu. Ini yang terjadi. Pernah orang itu Ki, kenapa Ki sikutku kok kerenyeng-kerenyeng? Loh, apa ya sikut ya? Ternyata dia ada pennya di sikut. Jadi pernah jatuh, sikutnya di pen, sehingga di pen ini belum sembuh total, sehingga kerenyeng-kerenyeng di sini. Jadi akhirnya saya memberikan pelatihan kepada orang-orang bahwa energi ini mengalir ke bagian tubuh yang sakit secara otomatis atau yang bermasalah. Pernah orang itu matanya min itu sampai meripatnya terocok ketika dia terapi diri sendiri. Jadi istilahnya kalau ada orang dulu bilang dukun itu gak mempan nek ngobati awake dhewe, gak mempan dulure soalnya tunggal banyu. Kalau di Kisesa ini tidak berbicara dukun atau tidak, ini karena menggunakan energi alam semesta. Sebelum kita terapi orang lain, kita harus menterapi diri kita sendiri untuk membuktikan keberadaannya, baru kita menterapi orang lain. Ya gitu. Apaan di dalam terapi Kisesa ini, apakah ada satu posisi tertentu, apa bersila, tidur, atau duduk, atau gimana? Ya, jadi ini saya melihat ternyata dalam perkembangan ini banyak orang-orang yang peka, ada juga yang tidak peka. Sehingga saya kalau terapi orang itu kalau face to face itu orangnya tak suruh duduk di kursi tamu, tangannya begini ditaruh di atas lutut terbuka ke atas ya kan. Saya juga begini, tapi kadang-kadang tangan saya begini. Karena kalau saya diam gini ngobatin orang itu pasti tidak sendirian, ada yang ngintip ya kan, atau saudara merasa tidak diobati gitu loh. Sehingga tangan saya bergerak begini, kadang-kadang begini. Sebetulnya walaupun saya begini, itu energi masuk bagi yang peka. Yang tidak peka, kalau saya tidak begini-begini, nanti gak diobati kan mau. Mau ngilu menengah ya. Pemane kalau kita ngerokok, apalagi kalau kita mainan HP, terkesan kita tidak mengobati. Itu kalau di face to face. Kalau jarak jauh, itu sama kita telepon di Malang, kita menghadap Surabaya kan tidak masalah. Saya telepon ke Jakarta menghadap ke Banyuwangi kan tidak masalah. Tetapi kalau terapi face to face kita harus menghadap, tangannya begini, kalau gini capek ya diginikan kan gitu. Karena sudah saya coba ngobati jarak dekat, kalaupun saya gini ya bisa masuk. Sehingga kalau baiknya kalau kita di rumah-rumah ini ya duduk di kursi kan gitu. Tapi kalau di padepokan ya bersila kan gitu ya kan.
Dan itu doanya cuma gini aja. Misalkan saya ngobati banyak orang di gubuk ini ya. Ini ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 orang. Doa saya gini kalau ngobati di gubuk ini ya kan. Saya niatkan ngobati semua orang yang berada di gubuk ini kena semua. Tapi misalkan ada satu orang yang berada di luar gubuk, dia tidak terobati. Ini kondisi real yang sudah melalui beberapa evaluasi kan gitu. Jadi kalau kita ngobati di pendopo itu ya, saya niatkan ngobati semua orang yang ada di pendopo desa ini. Kalau di dalam rumah, misalkan saya ngobati di ruang tamu ini, saya bilang sama tuan rumah, ini saya ngobati semua yang ada di sini atau ada juga yang di belakang sedang tidur atau sakit di kamar. Oh ya sekalian ini tidak bisa jalan. Ya doa saya niatkan menterapi semua orang yang berada di rumah ini, maka di sana akan kerosok kerenyang-kerenyang. Tapi kalau doa saya cuman yang berada di ruang tamu ini, maka yang di belakang tidak terkoneksi. Oh Iya. nah lantas kenapa Ki kok dinamakan Kisesa? Apa ini Kisesa ini singkatan atau memang sudah namanya Iya. atau gimana? Nah, jadi saya menganggap ini adalah ilmu leluhur. Karena yang memberi saya bukan fisik manusia, tapi adalah sosok yang datang kan gitu. Setelah sosok datang, dia bilang bahwa aku Bromo Kumoro, aku ya kamu, kamu ya aku. Tak anggap aja itu. Beberapa aliran mengatakan ya itu awakmu dewe, ada juga itu ayangmu. Itu adalah beberapa paham kan gitu. Tapi yang jelas ilmu itu saya terima begitu saja tanpa ini, akhirnya ya saya anggap itu sesuatu yang apa ya, dari leluhur kan gitu. Saya lihat di Google Bromo Kumoro tidak ada nama itu. Tapi ada beberapa orang berpendapat bahwa yang Bromo Kumoro adalah ini saya juga tidak tahu. Walaupun saya tahu kan tidak saya buka. Betul. Karena beberapa pandangan kan gitu. Jadi ilmu ini waktu itu pernah saya dikasih, ini berbicara sedikit mistis tidak apa-apa ya. Monggo ya, Ki. Ya. Karena ketika saya masuk ke dunia alam astral itu hadirlah yang Bromo Kumoro, tidak tahu jin mengaku yang Bromo Kumoro apa, yang Gajah Mada atau gimana saya tidak tahu. Tapi beliau mengatakan ini loh, kalau saya menterapi anak buah saya yang ribuan orang itu dengan cara seperti ini. Jadi Eyang Gajah Mada mengajarkan terapi yang nama Sri Nangning. Jadi Sri Nangning ini pengembangan ya dari kisah saya itu. Itu kalau semua anak buahnya Gajah Mada tangannya begini, niat ngobati awakku gitu, semua bergerak sendiri. Kalau pusing ya gini-gini. Dan tiap orang berbeda. Ini ilmu dari Eyang Gajah Mada kepada saya, dan sudah saya praktekkan. Mungkin ya Mas Gofan tahu ya, sama Pak Oni juga sering praktek itu namanya Sri Nangning. Beliau bilang iki jenenge Sri Nangning. Nah, tapi karena ilmu itu kemudian saya kembangkan, akhirnya karena menggunakan alam semesta, akhirnya saya namakan Kisesa itu Kisabdo energi semesta alam. Jadi artinya menggunakan ilmu alam semesta oleh Kisabdo, karena saya diberi sama Eyang itu. Nah, jadi kalau Kisesa ini semua orang yang saya latih kalau sampai sekarang ini sudah ribuan, sudah 2000 lebih. Bahkan seperti tadi tahun 2014 saja saya lupa. Karena saya tidak punya manajemen yang rapi, tidak ada punya asisten yang bisa mendatang, tidak ada. Jadi ya kalau dia aktif ya saya ingat terus, kalau dia nggak aktif ya saya lupa. Karena saya betul-betul fokus di Kisesa ini tahun 2017. Sebelumnya ya ini sedikit cerita tentang masa lalu saya. Saya background dari accounting, saya lama di kantor akuntan publik, saya lama di perusahaan sebagai internal audit. Saya pernah kerjasama dengan Bank Dunia, pelatihan selama 3 tahun. Saya pernah buat film sebagai apa ya, sebagai owner waktu itu kan, gak berjalan karena kekurangan modal. Tapi film yang saya buat itu memang bukan film apa sekedar nama-nama ini. Saya karena saya cinta sama leluhur, maka film waktu itu berjudul Gajah Mada. Ternyata kenapa gagal? Ternyata yang Gajah Mada tidak mengendaki Putra Wahya itu mengorbitkan beliau, karena kita tidak tahu beliau ini punya kumis apa enggak, wajahnya itu seperti yang sekarang ini yang Muhammad Yamin buat itu. Ya apakah seorang yang suka puasa itu seperti itu atau seperti panjenengan kan gitu ya kan.
Katanya orang-orang sih, saya tidak bisa nerawang, katanya orang-orang badannya ya kengkeng gitu. Gagah. Gagah ya kengkeng, artinya suka puasa, suka melek, bela dirinya kuat kan gitu ya Ya. kan. Nah, ini